Dengan kemenangan Dricus du Plessis atas Sean Strickland di UFC 312 kemarin, maka lawan berikutnya yang pantas untuk menjadi penantang gelar middleweight selanjutnya tidak lain dan tidak bukan adalah Khamzat Chimaev. Namun, kemenangan spektakuler Nasruddin Imavov atas fighter sekelas Israel Adesanya bisa merubah banyak hal. Bisa saja UFC memutuskan Chimaev dan Imavov akan bertarung sekali lagi untuk menjadi penantang gelar juara yang sesungguhnya. Ataukah ada kemungkinan lain yang menjadi pertimbangan UFC yang bisa menghalangi mimpi Chimaev untuk menjadi juara? Dan seperti apakah peta persaingan di divisi middleweight saat ini? Siapakah yang layak menjadi penantang gelar juara berikutnya? Mari kita bahas bersama. Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pencinta jagat tarung dunia. Divisi UFC middleweight atau divisi menengah memang sangat menarik untuk dibahas. Setelah kemenangan Nasruddin Imavov atas Israel Adesanya di UFC Saudi Arabia kemarin dan dilanjut dengan kemenangan Dricus du Plessis atas Sean Strickland di UFC 312, maka persaingan di divisi ini menjadi semakin sengit. Di episode kali ini kita akan membahas siapakah yang layak menjadi penantang gelar selanjutnya dan perubahan peta persaingan di divisi middleweight. Kemenangan spektakuler Nasruddin Imavov atas Israel Adesanya seakan menjadi pertanda bahwa masa kejayaan seorang The Last Stylebender telah habis. Fighter-fighter yang satu angkatan dengan Izzy seperti Robert Whittaker dan Paulo Costa sepertinya sudah mulai menjauh dari persaingan papan atas. Kemenangan Imavov ini juga menjadi titik balik penting bagi Imavov karena sebelumnya ia sempat beberapa kali terjatuh dari persaingan divisi ini. Imavov sempat menjadi bahan percobaan oleh UFC menghadapi Sean Strickland pada tahun 2023. Sayangnya, saat itu Imavov terlihat belum siap untuk bersaing di level atas. Secara konsisten, perjuangannya untuk naik menuju 5 besar perlahan tapi pasti. Satu persatu lawan yang tangguh di middleweight berhasil ia lampaui. Fighter tangguh seperti Jared Cannonier hingga yang terbaru sang legend Israel Adesanya berhasil ia kalahkan. Grafik pertarungannya semakin naik dan semakin membaik. Namun perjalanan Imavov untuk merebut gelar juara dari Dricus du Plessis tampaknya harus melalui tantangan sang kesatria lainnya yang sudah berada di puncak, yaitu Khamzat Chimaev. Kemenangan Chimaev yang juga spektakuler atas Robert Whittaker membuat dirinya digadang-gadang menjadi calon kuat penantang gelar berikutnya. Kemenangan submission di ronde pertama bulan Oktober tahun lalu masih sangat membekas pada ingatan kita semua. Sebelum Imavov, Chimaev memang sering diperbincangkan banyak orang sebagai fighter yang sangat potensial menjadi calon juara. Bahkan sebelum Alex Pereira masuk UFC pun, Chimaev sudah dijagokan orang menjadi juara dan menjadi juara di dua divisi berbeda. Namun, kondisi kesehatan hingga permasalahan visa membuat perjalanan karir Chimaev seakan jalan di tempat. Bayangkan saja, dari tahun 2021 hingga sekarang, Chimaev hanya bertarung 5 kali. Dari tahun 2022 hingga 2024, ia hanya bertarung 1 tahun sekali. Di mana fighter-fighter UFC pada umumnya bertarung sebanyak 2 kali dalam setahun kalau tidak mengalami cedera serius. Belakangan permasalahan visa ini sepertinya ada titik terangnya. Dana White pun mengkonfirmasi akan hal ini. Two things outside of tonight. I saw Khamzat Chimaev today got his UAE passport. There have been some questions about his being able to enter the United States. Do you think this new passport will help it out? Don't listen to that bullshit. He'll get in the United States. And then, I'm very confident that do you know a guy? I'm very confident that we can get him into the country. Mungkinkah kedekatan Dana White dan Presiden baru Amerika Serikat Donald Trump akan bisa membuat Chimaev masuk dan bertarung kembali di Amerika? Terakhir kali Chimaev bertarung di Amerika adalah saat ia mengalahkan Kevin Holland pada UFC 279 di tahun 2022. Lalu pertanyaannya, siapakah kemudian yang layak menjadi penantang gelar selanjutnya? Jawaban pendeknya adalah kedua fighter ini sama-sama layak. Namun yang menjadi pembeda adalah fighter manakah yang akan menjual tiket dan pay-per-view lebih banyak? Maka jawabannya tentu adalah pertarungan du Plessis versus Chimaev adalah pertarungan yang lebih besar.
Chimaev yang boleh dibilang sebagai salah satu bintangnya UFC memang sudah lama memiliki fans, followers yang merata di seluruh dunia. Karena gaya bertarungnya yang excited, Chimaev berhasil memenangkan banyak fans MMA dunia baik itu di dalam Amerika, Timur Tengah, hingga sampai ke Indonesia. Imavov memang sukses mengalahkan fighter sebesar Adesanya, tapi mengalahkan Robert Whittaker adalah sebuah prestasi yang tidak boleh disepelekan. Whittaker sendiri tahun lalu disebut-sebut akan mungkin bisa kembali ke jalur perebutan gelar juara setelah mengalahkan Paulo Costa dan Ikram Aliskerov. Maka dengan mengalahkan Whittaker yang juga merupakan seorang legend di middleweight, secara bisnis dan kelayakan, pertarungan antara Khamzat Chimaev dan Dricus du Plessis adalah sebuah keharusan dan tinggal menunggu waktu saja. Du Plessis sendiri sepertinya tidak mengalami cedera yang serius setelah mengalahkan Sean Strickland. Jika kedua fighter ini siap, maka kemungkinan besar pertarungan antara Du Plessis dan Chimaev akan bisa digelar paling tidak minimal di bulan Juni atau Juli nanti. Dan kalau visa Chimaev tidak bermasalah, maka pertarungan bisa digelar di Amerika Serikat. Sementara itu, kekalahan Israel Adesanya dan Sean Strickland membuat mereka terlempar dari persaingan divisi middleweight. Kalau kita melihat dari update ranking terbaru, posisi Strickland yang tadinya di peringkat pertama sekarang sudah dikudeta oleh Imavov. Dan Israel Adesanya saat ini menjauh di ranking keempat. Kedua fighter ini bisa saja kembali bertarung setelah sebelumnya Strickland berhasil mengalahkan Adesanya di tahun 2023. Pertarungan kedua fighter ini tidak akan menjamin mereka menjadi penantang gelar juara berikutnya karena keduanya sudah 2 kali diberi kesempatan merebut gelar juara dalam jarak waktu yang cukup dekat. Lalu setelah Chimaev dan Imavov, maka nama yang satu-satunya layak untuk menjadi penantang gelar berikutnya di divisi middleweight adalah Caio Borralho. Fighter 32 tahun asal Brazil ini memang berada dalam kondisi yang sangat bagus. 7 kemenangan beruntun dan tak terkalahkan selama bertarung untuk UFC membuatnya selangkah lagi akan menjadi penantang gelar berikutnya. Kemampuan lengkapnya bertarung di striking dan ground akan sangat bisa memuluskan langkahnya bersaing di 5 besar middleweight. Lawan yang cukup masuk akal yang bisa dihadapi oleh Borralho berikutnya adalah Robert Whittaker. Kekalahan Whittaker atas Chimaev membuat posisinya harus turun dan menghadapi fighter ranking di bawahnya. Pemenang pertarungan Whittaker dan Borralho ini layak menjadi penantang gelar selanjutnya setelah Chimaev dan Imavov. Karena kalau kita lihat selain Du Plessis, Imavov, Chimaev, dan Borralho, belum ada fighter-fighter generasi muda selanjutnya yang mulai masuk menggantikan generasi-generasi lama. Dan pada akhirnya, kita saat ini sedang menyaksikan kebangkitan era baru, menggantikan era lama yang selama ini dikuasai Israel Adesanya. Dan gimana menurut kamu? Apakah Chimaev memang pantas dan layak untuk menjadi penantang gelar berikutnya? Ataukah justru Nasruddin Imavov lah yang lebih pantas menjadi penantang gelar berikutnya? Kita tunggu komentarnya di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.